Jadi waktu itu kan saya masih kerja ya, Iya. sebagai guru. Dan di sekolah itu sering ada kegiatan. Nah kebetulan sekolah itu kan harus ada SPJ ya. Iya. SPJ itu kan harus ada nama cateringnya. Iya. Harus ini ya akhirnya apa ya namanya udah aja Mayang. Oh. Makanya ada Mayang Catering. Saya tuh pertama ngadain acara di Gerage dulu. Iya. Belum ada yang lain. Cuma kita, Mm-mm. saya sama Helena waktu itu. Mm-mm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Speak AIO Studio berbicara tentang dunia persilatan perwedingan. Hari ini saya kedatangan tamu dengan Mama Mayang Catering. Apa kabar, Mama? Alhamdulillah. Luar biasa nih. Sudah usia segini masih aktif, bahkan sampai melayani customer sendiri. Luar biasa. Boleh tahu nggak sejarahnya Mayang Catering itu dari tahun berapa sih berdiri untuk menjadi sebuah profesional sebagai catering, Ma? Karena lahirnya itu tidak sengaja gitu. Lahirnya tidak sengaja atau gimana maksudnya, Ma? Jadi nggak tahu persis ya mulainya kapan. Hanya Tahunnya daerah-era. Itu pokoknya yang saya ingat tuh anak saya di TK Mayang itu ya. Di TK. Iya gitu. Jadi ketika kita buka tuh apa sih namanya gitu. Jadi ingat anak Nama anak saya, aja. Udah Mayang aja gitu. Oh, jadi filosofinya Mayang Catering itu adalah anak pertama. Kedua. Oh, kedua. Iya, yang pertama kan laki. Kalau Laki. laki kan nggak lucu. Oh iya benar. Jadi yang lucu Mayang Iya. ya. Oke. Berarti tahunnya inget eranya era 9 atau 80 atau berapa? Itu tahun 80-an ya. Oke. 90 lah. 90. Kan dia udah TK ya. Iya. Berarti udah umur Sebentar, 5 tahun. Mayang kelahiran berapa? Masih ingat nggak? Oh jangan. Iya, kayak gitu. Oke, berarti sekitar enggak itu tuh sebenarnya awalnya hanya warung makan biasa atau sudah catering? Jadi waktu itu kan saya masih kerja ya. Iya. Sebagai guru. Dan di sekolah itu sering ada kegiatan. Mm-mm. Jadi yang menyiapkan makanan tuh kebetulan saya dipercaya gitu dan ternyata orang-orang masih cocok gitu dengan masakan saya. Jadi gitu. awalnya mesen-mesen. Iya. Jadi saya disuruh kepala sekolah, nyiapin Cuma masak. ini. Iya. Iya, gitu. iya, Jadi iya. makanya lahirnya nggak sengaja gitu. Jadi belum tahu sejak kapan karena emang sambil berjalan aja ya, gitu sambil ya. berjalan gitu. Tapi ya kalau kita sebelum Mayang lahir juga kita udah mulai masak gitu di sekolah gitu. Berarti kan udah di atas 30 tahun. Umur saya Mayang aja sekarang udah di atas 30 tahun gitu kan. Jadi pada saat sebelum terdirinya Mayang, emang ibu tuh udah masak dari dulu, masakin Iya. acara-acara buat sekolahan. Sekolahan gitu. Dari yang cuma 10, 100 Iya. gitu-gitu ya. Kebetulan sekolah saya itu pusat kegiatan sekabupaten Kuningan. Oh, Jadi oke. kalau ada apa ujian dulu ya, Hmm. apa tuh yang nyiapin makanan kita. Hmm. Nah kebetulan sekolah itu kan harus ada SPJ ya. Iya. SPJ itu kan harus ada nama cateringnya. Iya. Harus ini ya akhirnya apa ya namanya udah aja Mayang. Oh. Makanya ada Mayang Catering. Mayang Di Catering. Kuningan tuh belum ada yang paling tukang masak Iya, gitu iya, belum iya, ada iya. catering. Jadi kita yang Ngasih nama itu. Iya, ngasih nama catering tuh pertama mungkin ya di Kuningan tuh Iya. gitu. Jadi pelopor di Kuningan Iya, dengan nama begitu. Mayang Catering. Luar biasa. Dan sampai akhirnya bisa terjun ke arah Cirebon atau Ciayu Maju Kuning itu awalnya gimana tuh? Awalnya kan pasti di Kuningan dulu. Halo, nah ini siapa nih? Boleh diperkenalkan nggak, Ma? Sosok pria ini. Ini adalah menantu ya. Menantu. Suami dari anak bontot saya. Suami dari anak bontot. Halo, Mas. Halo, Mas. Assalamualaikum. Sehat, sehat. Salam. Halo. Boleh perkenalkan dulu Mas siapa?
Saya Andri, Mas. Mas Andri. Oke, Mas Andri ini adalah yang salah satu yang support untuk di Mayang Catering ya. Iya. Sebenarnya sekarang tuh berarti sudah dihandle sama anak-anak semua atau masih terjun langsung nih, Mama tuh? Sudah sebagian besar anak-anak. Sebagian Cuma besar kan anak-anak. kalau saya memang tipikal orang yang nggak bisa diem. Oh, iya memang. Kalau yang biasanya bergerak terus diam tuh jadi nggak enak ya, Mam? Sakit ya, Iya, malah jadi sakit ya. Jadi Iya. sekarang sih saya gimana senangnya saya gitu. Heeh. Kalau lagi senang ke gedung ke gedung. Oh. Kalau senang ya sekarang ikut expo tuh ya senang-senang saya Iya, aja iya. gitu. Terus ketemu orang ya, ketemu Ma, ya. orang ya, Iya, apalagi expo tuh kan kita nggak pernah absen. Betul. Sebelum Iya, sebelum ada kita. Kayaknya tiap tahun selalu ikut ya. Setiap EWF pasti selalu ikut ya. Ya, saya tuh pertama ENS ngadain acara di Gerage dulu, Iya. belum ada yang lain, cuma kita, saya sama Helena waktu itu, kemudian ada satu Vendor lagi? itu Juni Martin ya. Oh, Johnny Martin. Ya, Makeup ini hanya bertiga. mengawalinya itu. Ya, awalnya itu. Jadi dari awal kita udah malah dengan ENS. Gitu. Oh, Udah support lah. betul Iya. sampai dengan sekarang ya. Ya, Tidak pernah lepas absen, dari ya. absen ya. Dan Oke. alhamdulillah kan dengan ENS ini kita kenal dengan banyak orang. Betul, silaturahmi ya. Termasuk- Iya. Nah, saya mau tahu nih karakter dari sebuah masakan Mayang Catering itu memang ada ciri khas atau memang segmennya semuanya? Monggo. Kalau kata orang ya, Iya, kata orang. memang yang itu khasnya dirasa katanya. Oke. Karena punya rasa yang khas gitu. Punya rasa yang khas. Jadi betul. bukan anunya gitu kan. Iya, 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 Tapi keseluruhan dari masakan Mayang itu katanya rasanya beda. Oke, tapi dari segmen atau masakannya itu bisa semua ya, mau mau masakan Sunda, masakan apapun bisa menyediakan semua ya. Ya, kita dituntut harus bisa. Harus bisa, Ya, betul. gitu. Kalau misalkan restoran kebetulan istrinya Andri kan Oh. dari NI. Wah, Tata luar Boga biasa. ya. Iya, Jadi iya, iya. ada gitu bagiannya. Kalau yang lain memang kita harus belajar. Karena kadang-kadang tiba-tiba ada yang minta masakan Bali, masakan Padang. Tambah Ya. empek mungkin. Iya. Jadi ya kita harus bisa, ya Harus bisa cateringnya ya. harus bisa gitu. Harus upgrade terus ya, Ma ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, dari sepanjang perjalanan nih udah puluhan tahun ya, Mas ya. Kira-kira apa nih kendala-kendala di lapangan pada saat di melayani klien ini? Klien tuh sebenarnya apa sih kesulitan memilih makanan biasanya di mana si klien ini? Klien biasanya karena segmentasi untuk dari tahun ke tahun itu kan berubah Beda-beda, ya. ya betul. Kadang yang udah terbiasa dengan masakan-masakan Mayang sendiri kan sebetulnya menu-menu yang sudah familiar. Ya. Cuma makin ke sini klien makin kritis, ingin mengadakan futsal kopi misalnya, kopi susu gitu kan. Ya. Sebelumnya kan di Mayang belum ada menu kopi susu karena masih ada dengan cita rasa yang seperti sebelumnya. Ya. Tapi dari klien biasanya minta yang aneh-aneh, Oh. gitu kan, kayak tema Padang gitu kan, kayak sate Padang gitu. Kita mau gak mau karena kita penyedia jasa catering, kita harus mampu untuk membuat sate Padang itu sendiri. Gitu. Jadi makin berinovasi, tapi itu merupakan sebuah tantangan buat manajemen kami. Betul. Agar bisa menyesuaikan pasar juga yang sudah terbentuk yang seperti itu. Kita membuat inovasi lagi dari menunya, dari dekorasinya, dari teknik pelayanan di lapangannya. Itu sih yang harus diperbaiki. Karena sekarang tuh referensi anak-anak Gen Z terutama. Betul. Itu referensinya adalah TikTok atau sosial media yang lagi viral, Mas. Itu dia. Jadi kalau misalnya lagi viral nih ada makanan tertentu yang enak, nah pasti dia mau pesan itu tuh, bener nggak ya? Itu betul. Bener ya. Yeah. Dan dari Mayang siap untuk mengupdate atau mengupgrade menu-menu tersebut itu. ya. Betul. Kayak salmon Wellington tuh sekarang jadi favorit ya Maya. Oh. Salmon Wellington gitu. Iya. Jadi favorit. Gitu. Oke. Nah,
Di EWF ini nih hari terakhir nih, apa kira-kira yang bisa diberikan dari Mayang Catering untuk promo-promo di calon pengantin nih? Wah, ayo, ada promo apa nih untuk calon pengantin yang hari ini terakhir mau booking? Kira-kira ada promo apa nih? Ada cashback ya. Oke. Cashback itu memang diundi, tapi semua ada isinya. Minimal Oh. 500.000. Minimal 500.000. Iya. Jadi yang daftar hari ini minimal 500.000 udah Dapat. dapat. Oh, jadi hari ini booking atau DP dapat kesempatan cashback dan minimal 500.000 500, tapi sampai 2,5 juta. sampai 2,5 juta. Ya, dan kemarin udah ada beberapa Yang dapat. Wah, itu rezeki ya berarti ya. Ya. Lumayan loh, potongan 2,5 juta tuh Lumayan dong. bisa beli kopi berapa cup itu. Ya bisa dialihkan gitu. Betul, bisa dialihkan ke yang lain atau bisa nambah-nambah sedikit lah. Oke, ada pesan nggak nih buat calon pengantin, kira-kira tips buat memilih makanan-makanan itu seperti apa, Ma? Terutama memilih catering ya. Catering, betul. Nah, jadi jangan ngelihat, karena catering itu kan barang gelap ya. Artinya- Gimana tuh maksudnya barang Iya. gelap? Tidak Artinya- terlihat gitu. Iya. Karena Harus coba yang dulu itu. ya yang namanya misalkan capcay ya. Betul. Namanya sama. Namanya sama. Tapi isi dan rasanya kan berbeda-beda. Ya, betul. Jadi jangan hanya melihat murahnya saja. Oke. Harus lebih detail ya. Misalkan ini harga segini tuh dapatnya apa? Mm-mm. Kan kalau yang awam ya, Mm-mm. kadang-kadang ada catering yang harga 45.000 misalnya dapat pondokannya A, B, C, D. ya. Tapi tanpa tahu berapa porsi. Berapa ya. porsi. Kalau kita kan jelas. Betul. Jadi misalnya dengan harga ini Dapat apa aja? dapat buffetnya berapa porsi. Betul. Pondokannya berapa porsi, berapa persen. Nah, itu yang kurang dipahami oleh Calon calon pengantin. pengantin. Jadi catering itu kepercayaan ya. Betul. Bukan hanya melihat selintas harga murah. Iya, Nggak iya. begitu, karena dari segi jumlah 1.000-nya saya dengan 1.000 yang lain kan pasti beda. Beda. Jadi akhirnya ya kepercayaan. Makanya yang pasti-pasti aja. Ya, itu dia. Jadi tipsnya harus benar-benar detail dan udah yang pasti-pasti aja dari sisi rasa terutama ya, Mbak. Ya, rasa kepercayaan. Kepercayaan. Pasti saya yakin dari customer atau klien Mayang Catering ini ada yang regenerasi nih. Pasti ada yang misalkan klien anak pertamanya di Mayang, nanti pasti anak keduanya, ketiganya lanjut pasti. Gitu. Alhamdulillah, 90% 90% ya. yang pernah pakai Mayang berkelanjutan dan malah kita hampir menjadi saudara gitu. Ah, Banyak saking klien- dekatnya iya, ya. saking dekatnya. Karena kita bukan hanya Putus jual menjual ya, pakai hati. Betul. Itu yang susah. Iya. Karena pendekatan emosional itu lebih baik dibanding Iya. hanya sekedar jualan aja, Mbak ya. Ya, dulu kita nggak punya marketing loh, Hmm. tapi alhamdulillah klien-klien kita yang sudah mencoba tuh jadi marketingnya Mayang tanpa pamrih. Itu namanya dari cangkem to cangkem ya. Iya. Dari mulut ke mulut. Itu Tanpa dibayar, Betul. tanpa apa, tapi kita memberi pelayanan yang memuaskan, mungkin ya akhirnya mereka dengan sukarela. betul. Itu strategi marketing organik namanya. Iya. Tanpa harus kita woro-woro Woro-woro. flyer, dia langsung promosi sendiri Iya, ya, Mbak ya. alhamdulillah. Oke, sekian guys dari Ini ada kita. ini nih. Nah, ini yang harus kita coba. Coba. Ini menu apa ini? Ini soto Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu Coba. sebentar. Soto Tasik. Ya. Menunya hari ini soto Tasik ada apa lagi, Mbak, di sana? Oh, kalau di sana banyak. Banyak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ini pakai lontong atau nasi atau gini aja? Ini enaknya sih pakai nasi kalau Pakai soto nasi. Tasik sih. Terus beli nasi sana. Ada di sana. Oh, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis nih, nggak mau diem nih. Ini gurih banget nih, apa kuahnya? Sebetulnya kan soto Tasik ini dari dulu juga ada, cuma orang kan nggak tahu. Makanya sekarang saya tiap hari ada, biar orang tahu nih. Biar tahu ngeh. Mereka tuh nggak ngeh. Dan nanti insya Allah bulan depan kita mau launching rumah makan
soto Ceus. Ah, di mana Is? Kalian promosi nih di mana mah? Soto Tasik Ceus di Kuningan. Kuningan di Jalan Baru yang mau ke arah ke Palutungan. Oh, oke. Objek wisata. Kapan itu rencananya? Akhir November. November. Soalnya saya mau jalan-jalan dulu. Saya boleh mampir nanti ya sama anak-anak ya ke sana ya. Boleh. Soto Tasik Eus. Ceus. Berarti konsepnya apa namanya? Soto tok itu menunya. Ya enggak. Ada Soto pun enggak cuma satu, ada pada variasinya. Ya, ada soto yang santan, ada yang non santan. yang bening, Yang bening. kemudian ada yang ayam, ada yang sapi gitu. Tapi ada makanan rumahan Ya, juga, aneka masakan rumahan aneka masakan rumahan. Oh. Tapi tidak, kalau kita kan udah punya hawo ya, Iya, iya. kita beda. Banyak nih bisnisnya, usahanya, rumah makannya banyak. Di Cirebon udah ada belum, Mah? Belum. Fokusnya di Kuningan semua ya. Ya, Biar dekat. barabe panas ada. Oh iya benar sih. Kalau Kuningan ada memang. Ada ya. Oke, terima kasih banyak buat Mama dan Mas Andri. Semoga lancar terus dan kita semoga menjalin silaturahmi. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.